Masih seputar gugatan Pilpres di MK, kita dikejutkan dengan gugatan tim Ganjar Pranowo yang mengajukan gugatan Prabowo Gibran sebenarnya hanya memperoleh suara kosong di seluruh daerah. Ini yang membuat goncang Indonesia, yang membuat terbelalak mata kita, terutama para pendukung Prabowo Gibran. Capek-capek datang ke TPS memberikan suaranya karena itu adalah hak rakyat, dianggap nol oleh Ganjar. Ini ada apa Ganjar ini nih? Luar biasa. Ini yang akan kita bahas. Ganjar. Ini yang sekarang rame di media sosial. Kita juga tidak pernah tahu apa maksud gugatan bahwa Prabowo dan Gibran hanya memperoleh suara nol. Itu yang sampai hari ini kita tidak mengerti. Ganjar ini orang apa ya? Ganjar ini jenis manusia apa ya? Udah lagi mendorong hak angket awalnya, kemudian sekarang menggugat di MK, dan yang paling getol, padahal suaranya 16%. Kamu percaya suara saya dapat segitu? Ya percayalah. Kelakuan lu Kemelinti begitu, gimana nggak percaya? Kemauan Kemelinti begitu memang disukai sama rakyat. Awalnya nggak percaya, tapi lama-lama, oh ya memang benar. Kita ngelihat fakta bahwa di semua TPS Anda nggak ada yang menang. Bukan nggak ada yang menang, sedikit sekali yang menang. Di seluruh provinsi Anda, satu pun provinsi kamu nggak menang. Even itu di kandang kamu sendiri juga kamu kalah. Dan gejala itu sudah ditandai dari awal sebelum pencoblosan, pada saat kampanye. Kampanye Anda semuanya dipenuhi oleh 02. Dan saya yakin tadinya yang 02, yang meneriakkan 02 itu tadinya memilih kamu, Jar. Ini semua kan karena perilaku kamu, Jar. Gimana sih, Jar? Udah getol, paling getol hak angket. Udah paling getol gugat ke MK. Dan gugatannya adalah Prabowo Gibran suaranya nol. Di balik itu, di beberapa media, lihat ini. Saya kutip dari Detik News, Ganjar tegaskan pilih berada di luar pemerintahan daripada menteri. Jar, lu tuh bukan ketua partai, Jar. Lu tuh nggak ada apa-apanya, Jar. Kalaupun ada tawaran menteri, itu pasti datangnya ke ketum. Ketum baru memilih. Ya kalau memilih lu. PDIP misalnya diajak koalisi misalnya, nanti di kabinet misalnya. Ya kalau ketum milih lu. Kalau enggak, artinya apa? Ya jangan GR lah. Lah, siapa lagi yang nawarin? Siapa lagi, Jar, yang ngajak kamu, Jar? Kalau udah kamu tahu kayak karakter kamu kayak begini, mah, Jar? Siapa yang ngajak kamu, Jar? Aduh, Jar. Aduh, Jar. Gila. Pantesan, Jar. Teman separtai kamu saja dulu itu tuh tidak suka sama kamu. Tapi pada saat itu, aku membela kamu, Jar. Hati saya membela kamu, Jar. Ketika Bambang Pacul memojokkan kamu, Tremedia Panjaitan, di salah satu acara menyudutkan kamu, itu kita masih bela kamu, Jar. Kemudian Puan Maharani menyerang kamu, yang kamu itu sebenarnya hanya pemimpin media sosial. Itu masih membela kamu, Jar. Tapi kemudian belakangannya seperti ini, Jar. Kemudian saya berbalik. Oh, pantesan. Berarti Bambang Pacul waktu itu benar. Oh, pantesan. Berarti Tremedia Panjaitan benar dia. Oh, pantesan. Puan Maharani betul dia. Akhirnya kan begitu sekarang, Jar. Aduh, Jar. Iya udahlah, suka-suka kamu lah. Tidak minta untuk merubah karakter kamu lah. Biarin aja lah. Nature-nya seperti itu kok. Nggak bakalan. Karakter, kemudian sifat, itu kan tidak bisa berubah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kalau tiba-tiba berubah, ya itu hanya serigala berburu domba aja, seperti video yang sebelumnya saya pernah sampaikan. Yang sesungguhnya karakternya kayak begitu, nggak akan berubah. Sulit untuk berubah. Kita jadi tahu sekarang, Jar. Gila. Orang 96 juta orang datang ke TPS, nyoblos Prabowo Gibran, tidak dianggap. Apa ini yang ada yang masuk dalam pikiran kamu, Jar? Apa yang masuk dalam hati kamu, Jar? Apa ini? Penyakit apa ini? Aduh. Di samping itu, Prof. Mahfud juga kok merasanya berubah 180 derajat ya. Yang tadinya orang idealisme, kemudian on the track, kemudian melihat fakta-fakta itu ya objektif gitu ya. Kenapa? Nggak tahu. Begitu gabung ke Ganjar kok menjadi, saya merasakan subjektif gitu cara pandang Prof. Mahfud ini. Yang paling terakhir hubungannya dengan gugatan ke MK adalah pernyataan Mahfud ya bahwa dia melakukan gugatan ke MK itu tidak masalah menang atau kalah, tapi adalah masa depan demokrasi ratusan tahun yang akan datang. Tapi faktanya kan tetap aja ngotot pengen diulang pemilu. Lantas beda gitu Ganjar sama Mahfud, padahal itu satu tim, presiden dan wakil presiden.
Apa nggak sinkron gitu? Mahfud ngomongnya apa, Ganjar ngomongnya apa, Mahfud pengennya apa di gugatan Pilpres ini, kemudian Ganjar arahnya kemana. Masa beda begitu? Ya enggak lah. Orang sebelum melakukan gugatan pastikan sudah dikonsep bareng-bareng. Gimana? Ngomong Prof. Mahfud, ini bukan masalah kalah dan menang. Ini adalah masalah depan demokrasi. Pret, wong faktanya ngotot ngasih gugatan lagi perolehan suara Prabowo Gibran kosong. Kan edian ini mah. Ini gila segila-gilanya ini mah. Kok menjadi nggak konsisten sih Prof Mahfud? Yang orang kenal semuanya Prof Mahfud itu ya, saya aja sampai bilang Indonesia punya 10 seperti Prof Mahfud ini, wah udah hebat banget nih. Loh, kok sekarang malah berbalik? Apa kamu membenarkan pernyataan kamu bahwa sistem kita ini adalah iblis? Malaikat sekalipun kalau sudah masuk ke sistem kita, dia akan menjadi iblis. Sering menyatakan itu Prof Mahfud? Apa jangan-jangan itu? Jangan-jangan. Kan di setiap kesempatan Prof berapa kali menyampaikan itu. Apa yang diomong, kemudian apa yang dijalanin, apa yang digugat, jauh panggang dari api. Aduh, munafik. Dalilnya apa ya Prof Mahfud? Munafik itu dosa besar. Al-munafikun. Ketua tim pembela Prabowo Gibran, Yusril Isra Mahendra, mengutip pernyataan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terkait esensi gugatan ke MK, menyebut ucapan Mahfud itu bertolak belakang dengan yang dilakukan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang tadi saya sampaikan. Itu kan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu juga yang fakta-fakta yang ada di MK selama persidangan gugatan Pilpres. Yusril juga menyatakan, mengungkap disampaikan oleh Mahfud pada tanggal 21 Maret, bahwa laporan ke MK itu untuk menjaga demokrasi Indonesia ke depan. Jadi bukan masalah kalah menang, ya. Tapi faktanya orang menggugat perolehan suaranya 0 kok. Jadi gimana cara mengenolkan suara dari 96 juta yang memilih Prabowo Gibran, kemudian itu menjadi 0? Nggak ngerti aku. Nggak ngerti. Udah gitu yang disampaikan narasi-narasi bahwa kemenangan Prabowo Gibran karena bansos. Ya enggak lah. Ini fakta nih, nggak usah jauh-jauh nih. Sebulan sebelum pencoblosan, saya baru pindah ke Prabowo Gibran. Dan bukan karena apa-apa. Bukan karena menjadi tim, bukan karena apa-apa. Bukan, apalagi karena bansos. Tadinya saya minded Ganjar Pranowo. Itu karena bansos? Ya enggak lah. Nah, kok aku melihatnya karena kalian timnya Ganjar Mahfud ini tidak bisa menghadirkan bukti dan saksi-saksi, makanya yang disampaikan adalah framing-framing bahwa Prabowo Gibran menang karena bansos. Oto Hasibuan, dia tersinggung kemenangan Prabowo Gibran disebut karena bansos. Ini sangat menyakitkan. Oto Hasibuan menegaskan dirinya tersinggung ketika kemenangan kliennya disebut karena kecurangan lewat pembagian bansos. Setuju, betul. Gua pindah ke Prabowo. Tadinya mendukung lu. Tidak hanya seorang diri ya. Bukan karena bansos. Karena perilaku lu. Terus terang aja. Setelah kami timbang-timbang, ternyata memang orang ini nggak benar untuk dijadikan pemimpin. Itu kemudian saya pindah. Sebulan sebelum pencoblosan. Karena bansos. Ilmu bodong. Oke. Mungkin ini sudah kehilangan akal, kehilangan cara bagaimana cara menyampaikan gugatan di MK. Karena ya 16% mau diapain? 16% men, mau diapain? Atau lu mau ngapain 16%? Ya supaya menang ya yang 58% dinolin dulu gitu toh maksud lu? Supaya lu menang gitu ah. Ya kalau benar itu dinolin ya bukan lu lah yang menang lah. Anies lah. Gimana? Lagak-lagaan, suaranya paling bontot aja kok. Karena sudah kehilangan akal dan cara, makanya itu kemudian yang disampaikan dalam gugatan MK. Sebenarnya harusnya Prabowo Gibran perolehan suaranya 0. Gila segila-gilanya. Coba aja loh. Karena ada lagi nih, Ganjar Mahfud menggugat KPU di MK kemarin, dalam rangkaian ini juga. Gugatan Ganjar di MK kepada KPU membawa presiden, ya salah sasaran. Ya namanya orang kalap sih, kita yang waras maklum aja. Apapun diajuin, masuk akal nggak masuk akal perkara lain. Ada relevansinya nggak dengan gugatan di MK, soal lain. Ada hubungannya apa nggak, soal lain. Yang penting kita gugat dulu aja. Yang penting kita nyatakan bahwa Prabowo Gibran perolehan suaranya 0 aja udah. Jadi nggak karu-karuan kan. Itu orang kalap. Siapa orang kalap? Ganjar orang kalap. Oh 16% pengen menang kok. Gimana caranya? 16% nggak percaya suara dia ke situ. Lu merasa elektabilitas awal tinggi di atas 33%? Ya, itu aku masih mendukung kamu.
kemudian blunder-blunder terus yang kamu lakukan, survei kan terus dilakukan. Turun menjadi 28, 26, turun 24, 23, turun. Akhirnya kan Anies naik, yang tadinya paling bontot. Masih nggak percaya? Nggak percaya gimana? Nggak percaya karena perilakunya sendiri kok nggak percaya. Ya kalau begini ya sulit sadar, lancar kamu. Sulit sadar lah. Kalau kamu nggak percaya atas perilaku kamu sendiri. Kamu percaya? Saya dapat sih gitu. Ya percayalah. Wong faktanya di TPS kamu juga jarang sekali menang kok. Gimana? Gimana? Dan itu karena blunder-blunder yang kamu lakukan. Karena kamu nyerang Jokowi terus. Ingat nggak Bambang Pacul? Kamu kenapa nggak dengerin Bambang Pacul? Kamu anggap musuh. Padahal teman separtai. Apa kata Bambang Pacul? Awas ya, jangan sekali-kali membenci orang baik. Kalau kita membenci orang baik, hancur kita. Ingat nggak itu? Mutlak bener tuh omongannya tuh. Jangan membenci orang bener. Jokowi kepuasan rakyatnya 80% loh, lu membenci Jokowi. Nah, begitu sekarang kalah, nyalahin proses pemilunya nggak bener. Pantes Trimedia Panjaitan, Puan Maharani, kayak gitu ya. Sekarang baru tahu sekarang. Sumpah baru tahu. Si rambut putih nih, sumpah jar. Sidang Pilpres di MK kemarin juga tim Prabowo Gibran menyatakan tidak ada sejarahnya pemilu presiden diulang. Belum pernah ada sejarahnya. Nah, kalau pengen pemilu presiden diulang, nanti setelah pemilu ini buat undang-undang. DPR buat undang-undang. Itu pernyataan dari tim Prabowo Gibran. Tidak ada dalam sejarah Pilpres diulang. Kalau memang mau ya bikin dulu undang-undangnya. Masih nggak nyadar. Susah sih, Jar. Kalau orang tidak sadar akan kekurangan dirinya, itu nggak akan terjadi introspeksi dan tidak akan terjadi perubahan perbaikan. Oke, mudah-mudahan Ganjar sadar dan ini menyadarkan kita semuanya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.